Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radatnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah kembali dipertemukan di dalam program Jejak Langkah. Hari ini kita masuk episode yang ke-7. Kita akan masih berbicara tentang kawasan Kan'an, di mana di sana ditinggali oleh Bani Israel dan kemudian terjadi konflik ya yang sudah kita bahas selama 6 episode. Untuk sementara kita sudah menganggap selesai ya sementara waktu konflik antara Bani Israel atau Israel ya, bangsa Israel dengan bangsa Palestina yang sekarang sedang terjadi di kawasan itu. Kita akan menggeser sedikit fokusnya kepada sejarah dari kerajaan Israel. Ya, yang ini menarik dari sisi atau sudut pandang keislaman, juga terdapat rekaman-rekaman jejak sejarah itu sambil terus kita cocokkan dengan peninggalan-peninggalan sejarah, artefak-artefak yang ada dan catatan-catatan sejarah dari literatur-literatur yang terkait dengan sejarah di sana. Ada satu fenomena yang sangat menarik ya yang saya kira kita berkepentingan untuk mengetahui dan mengkajinya lebih jauh terkait dengan keimanan Islam, yaitu kerajaan Daud ya, kerajaan Sulaiman dan Bait Allah. Kerajaan Daud ini digambarkan di dalam literatur maupun di dalam Islam yang diwariskan kepada Nabi Sulaiman. Jadi pernah kita bahas sudah bahwa kerajaan Bani Israel itu yang secara yang besar itu hanya di bawah pengaruh atau di bawah kekuasaan 3 raja. Yaitu yang pertama Tolut, yang kedua Daud, dan yang ketiga adalah Sulaiman. Setelah itu kemudian terpecah menjadi utara, selatan, dan kemudian tercerai-berai dan kemudian dijajah oleh bangsa-bangsa lain secara bergantian ya selama ribuan tahun. Nah, fenomena yang menarik adalah terkait dengan kerajaan di zamannya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Karena Tolut itu hanya mendirikan saja, tidak lama kemudian digantikan oleh Daud yang membesarkan kerajaan Bani Israel itu dengan beribu kotakan Yerusalem. Dan ini menjadi penting kita pahami karena ternyata konflik yang ada pun sekarang itu ada kaitannya dengan itu. Di mana bangsa Israel itu membangun obsesinya adalah meniru kerajaan Daud dan Sulaiman itu. Mereka ingin mengembangkan sayap kekuasaannya seperti yang dimiliki oleh jaya-jayanya Bani Israel pada waktu itu di zaman Nabi Daud atau Raja Daud dan Raja Sulaiman. Obsesi itu tergambar dalam 2 hal. Yang pertama tergambar di benderanya, di mana benderanya itu tengahnya adalah bintang Daud, kemudian diapit oleh 2 garis yang menggambarkan sungai Efrat ya di kawasan Irak sana dan sungai Nil di kawasan Afrika atau kawasan ya Mesir ya Afrika. Nah, kawasan di antara 2 sungai inilah yang menjadi harapan mereka untuk membangun kembali kejayaan Bani Israel. Jadi menjadi obsesi mereka. 1 di benderanya. Yang kedua kita melihat terkait dengan ibu kotanya. Bangsa Israel sekarang ini ingin merebut Yerusalem menjadi ibu kotanya secara penuh. Sekarang separuhnya ya yang bagian barat itu sudah dikuasai oleh Israel, tetapi yang bagian timur itu masih dihuni oleh banyak dari warga Palestina. Nah, mereka ingin merebut ini. Kenapa? Karena dulu Yerusalem ini secara utuh, ya khususnya di kota lama, itu adalah pusat kerajaan Bani Israel di zamannya Nabi Daud atau Raja Daud dan Raja Sulaiman. Nah, kita dalam episode kali ini akan melacak ya terkait dengan kerajaan Raja Daud dan Raja Sulaiman itu.
Bagaimana informasi-informasi yang ada di literatur kesejarahan dan literatur-literatur yang terkait dengan Bani Israel, sejarah Bani Israel, serta dari kitab suci Al-Quran Al-Karim. Selain tentang istananya, sesungguhnya di situ ada juga bagian yang penting yang dibangun oleh Raja Daud dan kemudian disempurnakan pada Raja Sulaiman, yaitu yang disebut atau dikenal sebagai Bait Allah, atau yang menyebutnya sebagai Kuil Sulaiman, ya, atau Solomon Temple, atau Haikal Sulaiman, ya. Itu ada beberapa sebutan terkait dengan tempat peribadatan yang dibangun dimulai dari Nabi Daud, kemudian dilanjutkan penyempurnaannya pada zaman Nabi Sulaiman. Nah, istana dan kuil ini berdampingan atau berdekatan. Istananya ada di bagian wilayah sebelah selatan, kemudian kuilnya itu naik ke ketinggian puncak bukit, ya, di kawasan perbukitan itu yang dikenal sebagai Bukit Suci, di mana di sana terdapat kuil Sulaiman itu, ya, lebih dikenal sebagai kuil Sulaiman daripada kuil Daud, karena memang yang membangun sampai jadi itu adalah di zaman Nabi Sulaiman. Nah, kawasan puncak bukit inilah yang dikenal sebagai Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, ya, yang menjadi rebutan sekarang antara Israel dengan Palestina. Dikarenakan di situ diyakini oleh bangsa Israel terdapat bangunan atau bekas, ya, peninggalan dari kuil Sulaiman itu. Diperkirakan ada di bawah Masjid Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa. Sehingga tempat ini menjadi rebutan yang seru sampai sekarang untuk menguasai wilayah itu sepenuhnya. Terutama Israel yang berusaha merebut tempat itu untuk dijadikan bagian tidak terpisahkan dari ibu kotanya. Meskipun wilayah ini banyak dihuni oleh bangsa Palestina, bangsa Israel mengendalikan secara keamanan tempat itu. Ya, secara administratif sebetulnya ada di tangan kaum muslimin dan kemudian dibantu oleh Jordan, ya, secara administratif dan keuangannya dan sebagainya. Tetapi secara keamanan itu dikontrol penuh oleh Israel. Nah, mereka sempat melakukan penggalian-penggalian di sekitar kawasan itu untuk menemukan jejaknya peninggalan dari kuil Solomon itu, Solomon Temple, atau, ya, tempat peribadatan agama Yahudi pada zaman Nabi Sulaiman dan kemudian dilanjutkan pada generasi-generasi berikutnya. Nah, masalahnya memang tempat itu sekarang sulit ditemukan. Kenapa? Karena sudah mengalami beberapa kali penghancuran, ya. Dibangunnya itu di abad ke-9-10 di zamannya Nabi Sulaiman. Kemudian setelah itu Nabi Sulaiman meninggal, ya, wafat, itu pecah, tercerai-berai. Nah, kemudian diserbu oleh bangsa Babilonia pada tahun 586, yaitu zamannya Raja Nebukadnezar. Nah, di zaman itulah dihancurkan oleh Nebukadnezar, rata, tinggal puing-puing saja, bahkan kemudian isinya segala macam itu hilang, tidak tentu rimbanya. Nah, maka hilanglah jejak Bait Allah atau tempat peribadatan yang pertama, ya, Solomon Temple yang pertama itu kemudian lenyap, tidak ada jejaknya. Nah, meskipun mungkin di bagian bawah, ya, itu ada bekas-bekas pondasinya. Nah, ini kemudian dibangun kembali di zaman kekuasaan Persia pada tahun 540 ketika Persia di bawah Cyrus the Great bisa merebut itu dari tangan Babilonia. Dibangunlah, ya, replikanya dari Solomon Temple yang asli yang disebut sebagai kuil pertama, ya, atau Bait Allah pertama yang sudah hancur, itu dibikin replikasinya di zaman itu. Nah, kemudian dijadikan tempat peribadatan lagi selama ratusan tahun. Nah, masalahnya kemudian itu dihancurkan lagi oleh Romawi ketika Romawi menguasai tempat itu di zamannya Titus, ya, zamannya Raja Titus dari Romawi pada tahun 70 Masehi. Itu dihancurkan lagi. Meskipun sebelum itu, ya, antara tahun 540 sampai 300-an, ya, sudah dibangun oleh Sirius dan kemudian diambil alih oleh
Yunani, kemudian Yunani dikalahkan oleh Romawi, dan kemudian Romawi di bawah Raja Herodes itu memperluas Bait Allah itu, tempat peribadatan itu. Tetapi tidak disebut sebagai Kuil Solomon III. Ya, jadi ada Kuil Solomon I di zamannya Nabi Sulaiman, dihancurkan Nebukadnezar, dibangun oleh Cyrus the Great menjadi Solomon II. Nah, kemudian dikuasai oleh Romawi, diperluas, ya. Ada yang menyebut itu Kuil Solomon III, tetapi kemudian tidak disepakati untuk menyebutnya sebagai Kuil Solomon III. Meskipun di sana Raja Romawi itu membangun perluasan yang signifikan. Nah, di zamannya Raja Titus masih dalam kekuasaan Romawi tahun 70 setelah Masehi itu dihancurkan lagi. Jadi puing-puing yang semakin tidak berbentuk. Jadi memang menjadi sangat sulit untuk melacak keberadaannya. Ya, apalagi setelah itu masih dirusak lagi oleh berbagai perang salib yang terjadi selama 200 tahun misalnya. Itu ikut merusak itu. Meskipun kemudian dibangun lagi dalam kekuasaan Islam, khususnya di zaman Umar bin Khattab. Ya, dicari lagi itu jejaknya di mana, tetapi menjadi lebih tidak pasti. Maka dibangunlah di situ ada dua tempat masjid yang dikenal sebagai Masjid Dome of the Rock atau Kubah Batu, dan satunya lagi Masjid Al-Aqsa. Itu dibangun pada zaman kekhalifahan Islam. Nah, berdasarkan dari pelacakan jejak dari Kuil Solomon itu. Nah, jadi sahabat sekalian, kawasan itu ya yang disebut sebagai Baitul Maqdis itu kira-kira luasnya sekitar 14 hektar. Ada di puncak bukit. Nah, itulah yang menjadi kawasan dulu keberadaan dari Kuil Solomon itu. Cuma persisnya di mana, itu yang sekarang sedang digali, sedang dicari di mana persisnya. Tapi perkiraannya ada di bawah masjid, kalau tidak di Dome of the Rock, ya di Masjid Al-Aqsa yang di bagian selatan itu. Nah, umat Yahudi sendiri ya, dari agama Yahudi itu hanya kebagian salah satu bagian di situ yang berupa tembok. Itu adalah sudut dari atau bagian ya dari tembok yang mengelilingi kawasan Baitul Maqdis itu. Karena itu mereka menginginkan untuk mengambil sekalian masjid yang ada di situ, karena diperkirakan di tempat itulah sesungguhnya pusat dari keberadaan Kuil Solomon atau Bait Allah itu. Ya, ini di sana ditempati oleh beberapa golongan atau umat, ya ada 4, dibagi 4 kawasan yang tidak terlalu besar itu. Ada kawasannya Kristen, ada Yahudi, ada Armenia, dan kemudian ada Muslim. Sahabat sekalian, kita bisa melacak keberadaan bangunan itu dari catatan-catatan sejarah ya, dan artefak-artefak yang terus ditemukan berdasarkan penggalian secara arkeologis, dan yang kedua berasal dari kitab suci. Di dalam Al-Quran sendiri diceritakan itu tentang istananya Nabi Sulaiman. Salah satunya diceritakan Allah di dalam surat An-Naml ayat 44. Qila laha dukhulis sarh falamma ra'athu hasibathu hujjatan wa kashafat as-saqaiha qala innahu sarhum mumarradun min qawarir. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya, berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana yang licin terbuat dari kaca. Berkatalah Balkis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini menceritakan kemegahan istana Sulaiman itu. Digambarkan di ayat ini ketika Raja Sulaiman kedatangan Ratu Balkis dari Yaman. Karena diundang untuk datang ke sana dan diajak untuk mengikuti agama Islam. Maka bagian dari cerita itu, ya ini ceritanya ada cukup panjang, nanti kita bagi dalam episode yang lain. Tetapi di ayat ini Allah menggambarkan ketika Ratu Balkis sudah sampai di istana Sulaiman
Ya, dia menyaksikan kemegahan istana Sulaiman itu. Di mana lantainya itu sangat mengkilat, ya licin, ya mengkilat sehingga digambarkan seperti kaca. Kita bisa membayangkan misalnya batu granit ya atau marmer dengan kualitas terbaik, kalau kemudian itu dihaluskan sampai licin itu akan seperti kaca ya. Orang sekarang menyebutnya sebagai wet look, tampak basah sehingga kelihatan atau dikira oleh Ratu Balkis itu sebagai ada genangan air di situ, seperti ada kolamnya. Sehingga dia sempat menyingkapkan baju panjangnya itu sehingga terlihat betisnya. Nah, kemudian diingatkan oleh Nabi Sulaiman bahwa itu sesungguhnya bukan air, itu adalah lantai yang licin yang seperti kaca. Sahabat sekalian, dari gambaran ringkas itu kita mendapatkan sebuah nuansa ya, gambaran betapa kerajaan atau istana Nabi Sulaiman itu demikian megahnya. Tetapi sekali lagi itulah yang kemudian dihancurkan ya bersama dengan kuil Sulaiman yang kemudian tidak ada bekasnya karena di zaman Nebukadnezar dihancurkan, dijarah, diambil segala isinya, kemudian tidak ketahuan rimbanya. Kemegahan istana Sulaiman itu juga digambarkan Allah di dalam surat Saba 13, di mana Allah menggambarkan tentang bangunan-bangunan yang tinggi, kemudian ada tempat-tempat ya periuk-periuk yang besar, kemudian dengan segala macam kemegahannya ya diceritakan Allah dalam surat Saba ayat 13. Ya'maluna lahu may yasha'u mim maharib wa tamashil wa jifanin kal jawab wa qudurir rasyad i'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadis syakur. Mereka membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Begitulah Al-Quran menggambarkan kemegahan ya kerajaan atau istana keluarga Daud itu. Dimulai dari zamannya Nabi Daud, kemudian diwariskan kepada Sulaiman dan dibesarkan pada zamannya Raja Sulaiman itu. Di mana di sana digambarkan istana yang megah, gedung-gedung yang tinggi, ada karya-karya seni ya dalam bentuk patung, kemudian ada industri-industri di mana ada piring-piring tungku-tungku besar, di mana di situ terdapat peralatan-peralatan industri dan sebagainya yang di ayat-ayat yang lain itu digambarkan sebagai kemampuan teknologi metalurgi. Oke ya, sahabat sekalian, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang kemegahan peradaban di zaman Nabi Sulaiman itu. Nanti akan kita bahas lagi pada episode yang lain. Sementara kita ambil 2 ayat itu untuk menggambarkan tentang keberadaan istana di zamannya Raja Sulaiman. Nah, lantas yang kedua kita mencoba melacaknya dari sisi penemuan artefak-artefak atau upaya dari sisi arkeologisnya. Bagaimana dan di mana sebetulnya posisi dari istana Sulaiman itu. Dari penggalian secara arkeologis ditemukan beberapa artefak ya, meskipun ini masih terus berlangsung karena memang ternyata tidak mudah untuk menemukan bangunan-bangunan yang dulu meskipun megah itu sudah dihancurkan berkali-kali. Ini berbeda dengan kalau kita melacak misalnya peninggalan yang ada di Mesir ya, yang relatif utuh di sana. Seperti kita sudah membahasnya selama bulan Ramadan, yaitu jejak peninggalan para Fir'aun. Masalahnya di kawasan Palestina atau kawasan Kan'an ini terjadi perang puluhan kali dan bahkan dihancurkan, di bumi hanguskan, dibangun lagi, dihancurkan lagi, dijarah dan sebagainya, sehingga jejak-jejak arkeologisnya itu menjadi sangat minim dan banyak yang rusak. Tetapi tetap saja ditemukanlah sebagian dari artefak-artefak itu. Misalnya kota Daud ya, itu ditemukan jejaknya. Ditemukan pondasi-pondasinya dari batu-batu yang besar ya. Penggalian-penggalian di sekitar perbukitan ya di mana Yerusalem itu berada, maka itu menemukan sejumlah artefak-artefak ya. Jadi yang pertama
adalah pondasi dari istana Daud atau bahkan kota Daud ya, yang disebut sebagai kota Daud di Yerusalem itu. Kemudian diketemukan lagi ada namanya prasasti Teldan, di mana prasasti Teldan ini memuat cerita ya di luar kitab suci yang menjadi rujukan dari bangsa Yahudi atau agama Yahudi dan Nasrani, yang menceritakan bahwa kerajaan dari keluarga Daud ya, setelah Nabi Daud kemudian diwariskan pada Nabi Sulaiman, kemudian terpecah belah, itu sempat dikuasai oleh kerajaan Aram dari Syria, dari Damaskus. Nah, di sana ada sebuah prasasti yang ditemukan yang disebut sebagai prasasti Teldan. Nah, di prasasti itu ditemukan sebuah cerita dari kerajaan Aram Damaskus itu yang menceritakan bahwa mereka berhasil menaklukkan ya bait Daud atau bait Allah ya yang dimiliki oleh keluarga Daud itu. Jadi inilah salah satu prasasti yang menyebutkan nama Daud di luar kitab suci. Ini biasanya menjadi rujukan diharapkan oleh para ilmuwan yang sekuler. Jadi janganlah berita itu dari kitab suci saja, melainkan harus ada artefaknya, ada prasasti, ada peninggalan-peninggalan yang menunjukkan bahwa para nabi, misalnya Nabi Daud dalam konteks ini atau Nabi Sulaiman, itu memang benar adanya. Nah, itu digambarkan di dalam prasasti Teldan itu. Sedangkan mengenai bait Allah atau kuil Solomon itu masih terus menjadi pertentangan ya, rebutan dikarenakan memang kawasannya itu menjadi kawasan konflik yang tidak bisa melakukan ekskavasi untuk menemukan jejak-jejaknya secara lebih real, secara arkeologis ya. Disitulah masih menjadi misteri dan menjadi PR bersama yang ini harusnya diselesaikan secara damai, bukan dengan rebutan seperti sejarahnya Yerusalem selama ribuan tahun itu yang justru kemudian menghancurkan tempat itu sendiri. Tentang kuil Solomon itu sendiri kemudian digambarkan dalam sejumlah literatur bahwa ukurannya ya, ukuran bangunan itu kira-kira 27 meter dikalikan 9 meter dikalikan 13,5 meter ya, dengan bentuk yang kemudian menjadi kekhasan dari seni budaya di zamannya Bani Israel ya, di kawasan Kan'an itu. Nah, tempatnya sudah dipastikan ya, kecurigaan yang paling tinggi adalah dipastikan berada di kawasan yang sekarang disebut sebagai Baitul Maqdis itu, di mana sebagian temboknya dipakai oleh agama Yahudi, tembok ratapan, dan sebagiannya lagi dijadikan tempat ibadah oleh kaum muslim, yaitu di Masjid Al-Aqsa dan Masjid Dome of the Rock. Kita terus menunggu perkembangannya bagaimana penelitian yang dilakukan di kawasan itu untuk memastikan di mana tepatnya sesungguhnya kuil Solomon itu berada. Kalau istananya itu sudah dipastikan itu ada di bawahnya perbukitan itu ya, di satu lembah di antara perbukitan yang dinamakan sebagai Ophel. Disitulah terdapat mata air, kemudian di situ juga terdapat jejak dari pondasi bangunan dari Istana Daud yang kemudian diwariskan kepada Sulaiman itu. Oke, sahabat sekalian, inilah sebagian dari cerita tentang Yerusalem yang menjadi obsesi dari bangsa Israel untuk merebut tempat itu dikarenakan di sana ada sejarah kejayaan masa lalu mereka. Yang kemudian kita tentu saja tidak bisa menyetujui, sepakat kalau itu dilakukan dengan cara kekerasan. Karena memang Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu adalah milik 3 agama, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Saya kira saya cukupkan sampai di sini kajian kita tentang kawasan suci ya, Yerusalem yang menjadi kawasan suci atau kota suci bagi 3 agama itu dan memiliki arti penting juga buat kita sebagai umat Islam. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.